Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Aseppedia. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan mengenai gaya listrik pada tiga muatan yang tegak lurus. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada tiga muatan, kita sebut Q1, Q2, dan Q3. Q1 positif, Q2 negatif, dan Q3 positif. Jaraknya masing-masing Q1 dan Q2 itu R12, Q1 dan Q3 itu R13. Maka gaya pada Q1 oleh Q2, gaya pada Q1 oleh Q2, Q1 positif, Q2 negatif, maka tarik menarik. Maka gaya pada Q1 oleh Q2 adalah arahnya kemana? Ke kanan, ketarik ya. Besarnya adalah F12 sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Gaya pada Q1 oleh Q3, Q1 juga berinteraksi dengan Q3, Q1 positif, Q3 positif, sehingga tolak menolak. Arah gaya pada Q1 oleh Q3 adalah ke bawah, tertolak, menjauh. F13 besarnya, F13 sama dengan K dikali Q1 dikali Q3 per R13 kuadrat. Maka total gaya pada Q1 karena tegak lurus gitu ya, tinggal dikuadratkan saja. Maka F1 sama dengan akar F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Arahnya bagaimana? Arahnya kita gambarkan ininya ya, imaginernya. Ini panjangnya. Terus kita buat imaginernya di sini, yang panjangnya sama. Ini juga sama. Ini buat imaginernya. Lalu hubungkan dari awal sampai titik temu imaginernya. Nah, itulah arah gayanya. Itu kita sebut dengan arah F3. Arahnya kemana? Berarti ke arah kanan bawah ya. Kanan bawah. Paham ya? Oke, kita lihat contoh soalnya. Ada tiga muatan identik ditempatkan pada gambar. Ini ada Q1, Q2, dan Q3. Identik sama, ini positif semua. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q. Yang ditanyakan resultan gaya yang dialami oleh Q1. Resultan gaya yang dialami oleh Q1. Gaya pada Q1, gaya pada Q1 oleh Q2 dan Q3. Nah, karena Q1 positif, Q2 positif, maka arah gayanya kemana? Di sini ke arah kiri ya. Ini nggak digambarkan ke arah kiri, tolak menolak. Ini positif, arah gayanya kemana? Ke bawah. Yang satu ke kiri, F12, F13 ke bawah. Oke, besarnya sama. Kenapa besarnya sama? Karena muatannya sama, Q1 dan Q2 itu sama, Q1 dan Q3 juga sama, terus jaraknya juga sama, sama-sama R. Sehingga gaya pada Q1 oleh Q2 dan Q3 adalah F12 itu sama dengan F13. Kita sebut aja nilainya F itu sama dengan K dikali Q kuadrat, Q kali Q kuadrat dibagi R kuadrat. Maka total gaya pada Q1 karena tegak lurus ya, tadi satu ke kiri, satu ke bawah, F1 sama dengan akar F12 kuadrat tambah F13 kuadrat. Nah, nilai F12 nya kita simbolkan dengan F aja, F13 nya di F karena nilainya sama ya. Kalau dijumlahkan F kuadrat tambah F kuadrat berarti 2F kuadrat. Akar dari F kuadrat itu F, akar 2 itu akar 2. Tinggal F nya disubstitusi, F nya itu kita tahu K kali Q kuadrat per R kuadrat, sehingga F1 nya adalah K dikali Q kuadrat dibagi R kuadrat akar 2. Jawabannya adalah yang D ya, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut untuk gaya pada tiga muatan listrik dengan sudut tertentu. Ini tidak tegak lurus ya. Misalkan ini sudutnya tiga muatan listrik membentuk sudut segitiga sama sisi. Nah, ini gambarnya ada Q1, Q2, dan Q3. Segitiga sama sisi, maka membentuk sudutnya masing-masing 60 derajat ya. Nah, Q1, Q2, Q3 berinteraksi dengan Q1, positif dengan positif, maka tolak menolak. Arah gayanya kemana? Ke arah atas ya, menjauh. Jadi
Ini yang ditanyakan gaya pada Q3. Nah, Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Q3 positif, Q2 negatif, tarik menarik, sehingga tertarik, berarti ke bawah ya, ke kanan bawah. Nah, kalau di sini sudutnya 60 derajat, ini kan lurus ya, garis lurus nih. Garis lurus itu totalnya kan 180. Kalau ini 60, maka sisanya adalah 120 derajat. Maka total gaya pada Q3, ini rumusnya adalah F3 sama dengan F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 dikali F31 dikali F32 kali cos sudutnya. Sudutnya di sini 120 derajat. Sudut yang dibentuk antara F31 dan F32 adalah 120 derajat. Nah, kalau menentukan arahnya, arah F3-nya sama, membuat garis imajiner atau garis bayang yang panjangnya sama. Ini F32, ini juga ke sini. Nah, itu maka kita dapatkan F3 arahnya adalah ke kanan. Ya. Gitu. Jadi arah F3 adalah ke kanan. Kalau rumus besarnya adalah ini. Mudah-mudahan paham ya. Kita lihat contohnya kalau belum paham. Tentukan besar dan arah gaya listrik yang dialami elektron pada gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya, ada Q1, Q2, dan Q3. Ini yang ditanyakan adalah gaya pada elektron, berarti gaya pada Q3. Ini juga sama, segitiga sama sisi, sehingga jaraknya sama R. Nah, misalkan ini sudut yang dibentuk, ini garis miring dengan garis datarnya adalah 30 derajat. Maka kita hitung satu-satu gaya pada Q3 oleh Q1 dan Q3 dan Q2. Gaya pada Q3 oleh Q1 dan Q2. Oleh Q1 dulu. Oleh Q1 arahnya kemana? Ini kebalik ya. Ini kebalik. Sebentar kita ubah dulu. Ini harusnya 2. Ini harusnya 1. Oke. Nah, tadi udah sampai sini ya. Nah, ini. Sebentar. Nah, Q3 muatannya negatif, berinteraksi dengan Q1 positif, tarik menarik, sehingga arah gaya F31-nya adalah ke kiri bawah gitu ya. Terus Q3 juga berinteraksi dengan Q2. Ini negatif, ini positif, tarik menarik, sehingga arah gayanya ke sana atau ke kiri atas. Nah, besarnya itu sama. Kenapa sama? Karena muatannya sama, jaraknya juga sama. Muatannya Q, jaraknya R dan R. Sehingga besarnya kita bisa tulis F31 itu sama dengan F32 itu sama dengan F. Sama dengan K dikali Q kuadrat dibagi R kuadrat. Maka total gaya pada Q3 adalah F3 sama dengan F31 kuadrat tambah F32 kuadrat tambah 2 dikali F31 tambah F32 kali cos 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena di sini segini aja, setengahnya ini 30 derajat, maka kalau antar gayanya, ini kan gayanya yang ini dan yang ini, berarti 30 tambah 30, maka sudutnya 60 derajat. Tinggal kita substitusi. Ini F1-nya, F31-nya F, F32-nya F, 2 dikali F dikali F dikali cos 60. Nah, berarti F kuadrat tambah F kuadrat itu 2F kuadrat, 2 kali F kali F 2F kuadrat, cos 60 itu setengah. 2 dikali setengah itu habis ya. Sehingga hasilnya 2F kuadrat ditambah F kuadrat itu 3F kuadrat. Kemudian kita akarkan, berarti hasilnya adalah F akar 3. Nah, arahnya sama, buat garis imajiner dulu. Yang ini panjangnya sama dengan ini, arahnya juga sama. Kemudian yang ini panjangnya sama dengan ini. Maka arah gayanya F3 adalah ke kiri. Paham ya? Jadi buat garis imajinernya dulu, kemudian dari awal sampai titik temu imajinernya. Oke, kita pembahasan yang terakhir ini kalau muatan lebih dari 3 muatan listrik. Kita langsung ke contoh soal aja.
Misalkan soalnya seperti berikut. Pada titik sudut A, B, C, D, sebuah bujur sangkar. Bujur sangkar itu persegi dengan panjang A berturut-turut ditempatkan muatan plus Q, min Q, min Q, min Q. Muatan plus Q mengalami resultan gaya. Resultan itu total gaya ya, dari muatan lain sebesar Q kuadrat per 4pi epsilon 0 A kuadrat dalam kurung X. 1/4pi epsilon 0 itu sama dengan K ya. Maka nilai X nya itu berapa? Nah ini ilustrasinya ya. Nah ini persegi atau bujur sangkar, dimana di sini pojok-pojoknya ada QA, ada QB, QC, dan QD. QA itu plus Q, min Q, min Q, min Q. Plus Q, min Q, min Q, min Q. Kemudian jaraknya adalah A. Ini ilustrasinya. Nah, kita hitung satu-satu. Gaya pada muatan A oleh muatan B dan D. Gaya pada muatan A oleh B dan D. Ini sama ya besar gayanya, karena ini plus Q, min Q, Q. Jaraknya juga sama A dan A. Sehingga kita bisa tulis ini arah gayanya tarik penarik, sehingga ini arah gayanya ke kanan FAB dan arah gayanya ke bawah FAD. FAB itu nilainya sama dengan FAD, itu sama dengan F. Rumusnya K dikali Q kuadrat dibagi A kuadrat. Nah, arah resultannya karena ini tegak lurus gitu ya, maka ini miring ke bawah ya. Bikin garis bayangnya dulu. Ini miring ke bawah menuju C. Ini kita sebut FA, B, dan D. Besarnya FA, B, dan D itu karena tegak lurus berarti F kuadrat tambah F kuadrat ya, sama dengan F akar 2. Arahnya adalah menuju C. Oke. Nah sekarang gaya pada muatan A oleh muatan C. Muatan A selain berinteraksi dengan B dan D, muatan A juga berinteraksi dengan muatan C. Tapi jarak antara A dan C itu beda ya. Kalau di sini A, ini A, maka garis miringnya itu A akar 2 ya, menggunakan Pythagoras. Nah, sehingga arah gayanya ini tertarik juga, karena ini positif ini negatif, tarik menarik, sehingga arah gayanya ke bawah juga. Besarnya berapa? Berarti FAC adalah K dikali Q kuadrat, jaraknya adalah A akar 2 kuadrat. A akar 2 dikuadratkan itu 2, A dikuadratkan itu A kuadrat, sehingga hasilnya K kali Q kuadrat per A kuadrat. Kita tahu bahwa K dikali Q kuadrat per A kuadrat itu F. K kali Q kuadrat per A kuadrat itu F, sehingga kita bisa tulis ini 1/2 F. Arahnya menuju C. Nah, maka total gaya pada muatan A, tadi ada gaya FA oleh B dan D gabungannya, kemudian ada FA oleh C, sama-sama menuju C. Karena searah, maka resultan gayanya tinggal jumlahkan aja. Maka FA sama dengan FA oleh B dan D ditambah FA oleh C, FAC. Sehingga FA oleh B dan D itu F akar 2 yang ini, ditambah setengah F. F dengan F sama, kita keluarkan F. Ini sisanya akar 2 ditambah setengah. F itu kita tahu K kali Q kuadrat per A kuadrat dalam kurung akar 2 ditambah setengah. Nah ini K kali Q kuadrat per A kuadrat itu sama dengan ini, Q kuadrat per 4pi epsilon 0 A kuadrat ya. 1/4pi epsilon 0 itu K. Maka dapat disimpulkan nilai X nya adalah akar 2 ditambah setengah. Mudah-mudahan paham ya. Oke, ini ada contoh latihan, silahkan dikerjakan. Ada A, B, C, D, E. Yang ditanyakan adalah gaya arahnya saja, arah gaya yang dialami oleh proton berwarna biru. Fokusnya proton berwarna biru. Kenapa berwarna biru? Karena ada proton juga berwarna putih di sini ya, kayak gambarkan. Oh, ini juga salah. Sebentar, diperbaiki dulu. Ini warnanya
Ini warnanya harusnya putih ya, supaya nggak bingung. Ini juga putih. Oke, ini latihan soalnya. Ada soal A, B, C, D, dan E. Seperti biasa, absen 1 itu A, absen 2 itu B, absen 3 itu C, absen 4 itu D, absen 5 itu E. Kembali lagi nanti absen 6 itu A, B, dan C, dan seterusnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like dan subscribe. Salam dari ACPedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.